Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Akhirnya yang ditunggu-tunggu yaitu manga Black Clover chapter ke-278 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, jika manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Kalau di chapter lalu, kita sudah melihat pertarungan antara Rill serta Roselle yang tengah menghadapi Vanica dan Vanica berhasil disudutkan. Dan di chapter ini, di awal-awal halamannya, kita langsung diperlihatkan dengan pertarungan antara Natsu serta Jack melawan Dante. Dan satu hal menarik yang langsung memikat perhatian saya ialah ternyata luka akibat tebasan Asta sampai sekarang rupanya masih meninggalkan bekas. Padahal jika kalian perhatikan semua luka yang ia terima dari Yami sama sekali tidak meninggalkan bekas. Dan hal itu bisa terjadi lantaran Dante memiliki sihir tubuh yang dapat meregenerasi atau menyembuhkan semua luka yang ia terima. Dengan kata lain, tebasan Asta dengan katana milik Yami yang ia selimuti menggunakan anti sihir bukan hanya bisa melukai Dante, melainkan juga tidak bisa disembuhkan dengan sempurna oleh sihir tubuh ataupun pengobatan yang dilakukan oleh Morris menggunakan penelitian dari Kerajaan Diamond. Maka tidak heran jika Asta dijadikan ujung tombak atau kunci kemenangan perang melawan Dark Triad ini. Sejak awal diperlihatkan Jack memang telah menyerang Dante dengan sihir tebasannya. Akan tetapi meski mendapat serangan dari Jack, Dante sama sekali tidak berusaha menghindar, karena dia begitu saja menerima serangan Jack dengan tubuhnya. Dan mengejutkannya ketika terkena serangan dari Jack, tubuh Dante bisa langsung pulih dengan cepat seperti sedia kala. Lantaran setelah dirinya mendapat perawatan dari sihir sains milik Morris, kekuatan regenerasi tubuh Dante menjadi meningkat lagi. Yang hal itu sesuai dengan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Morris, kalau bahwasanya setelah diobati nantinya Dante juga akan menjadi semakin kuat lagi. Dan hal itu sekarang telah terbukti dengan bertambahnya kecepatan regenerasi tubuh Dante. Soalnya jika kalian ingat dulu ketika bertarung dengan Yami, masih ada proses yang bisa kita lihat ketika Dante menyembuhkan lukanya. Tapi kali ini luka yang ia terima dari Jack bisa dibilang langsung pulih seketika. Dengan menjadi semakin kuat berkat sihir sains milik Morris, pastinya Dante menjadi semakin sombong. Maka dari itu tidak heran meski harus menghadapi dua orang sekaligus, Dante masih tetap meremehkan lawannya. Karena ketika di hadapan Natsu serta Jack, Dante mengatakan kalau cuma kekuatan anti-magic lah yang bisa melukainya. Dengan kata lain, menurut Dante cuma Asta lah yang dapat melukainya, sedangkan Natsu dan Jack tidak akan pernah bisa melakukannya. Tentu saja kedua orang ini tidak akan pernah terima ketika diremehkan oleh Dante. Tapi mau bagaimana lagi, setelah diremehkan mereka malah harus berlutut setelah terkena sihir gravitasi. Dan apa yang dilakukan oleh Dante ini sama halnya dengan dia telah menjatuhkan harga diri milik Natsu serta Jack. Akan tetapi mengejutkannya ketika sedang dalam keadaan tersudut, Natsu malah beraksi dengan cara menggunakan mode unitnya. Dan menariknya, mode unit yang digunakan oleh Natsu kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sebab mode unit yang dia gunakan ketika bertarung dengan Asta dulu adalah menggunakan iblis Gimodelo. Sedangkan kali ini dia menggunakan iblis lainnya yang bernama Surutosu. Soalnya seperti yang kalian tahu sendiri kalau Gimodelo memang telah Natsu tinggalkan dengan Asta untuk menemaninya berlatih. Memang benar untuk saat ini masih belum pasti apakah iblis yang digunakan Natsu kali ini bernama Surutosu. Karena petunjuk yang ada untuk sekarang cuma ketika Natsu akan menggunakan mode unit dia menyebutkan Surutosu. Jadinya untuk sekarang nama iblis Natsu yang satu ini bisa dibilang masihlah belum resmi dan cuma dari pendapat saya pribadi. Setelah melihat Natsu menggunakan mode unitnya, Dante yang awalnya sangat meremehkan lawannya mulai merubah sudut pandangnya. Lantaran sepertinya Dante tidak menyangka kalau bakal ada pengguna iblis lain di Kerajaan Clover selain Asta. Dan apa yang dikatakan Dante ini akhirnya juga membuktikan kalau dirinya tidak kenal dengan Natsu. Padahal Natsu cukup lama berada di Kerajaan Spade sebagai mata-mata. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kalau Dante tidak mengenal Natsu, terus siapakah orang yang membantu wakil Kapten Black Bull ini mendapat kekuatan iblis? Soalnya pada awalnya saya kira yang membuat Natsu bisa mendapat kekuatan iblis adalah para pemimpin kelompok Dark Triad. Mungkinkah Natsu mendapat kekuatan iblis dengan kemampuannya sendiri?
Atau mungkin dia mendapatkannya dari orang lain sebagai warisan? Ya, semua pertanyaan-pertanyaan itu untuk sekarang memang belum ada jawaban yang pasti. Namun yang jelas setelah Nuts menggunakan mode unitsnya, dia tidak lagi terpengaruh oleh sihir gravitasi milik Dante. Karena dia bisa berdiri dengan tegak di bawah pengaruh sihir gravitasi. Dengan kata lain, pertahanan mode units Nuts kali ini sangatlah kuat. Buktinya selain bisa membuat dia tidak terpengaruh oleh sihir gravitasi, dirinya juga dapat menahan pukulan dari Dante. Dan seharusnya mode unit ini memang lebih terfokus pada pertahanan. Sebab jika kalian perhatikan mode unit Nuts yang ini memiliki 2 perisai besar saat digunakan. Tapi seperti halnya karakter yang terfokus pada pertahanan, biasanya mereka tidak akan memiliki serangan yang kuat. Buktinya ketika menggunakan mode units ini, Nuts tidak bisa melukai Dante dengan serangan tinjunya. Makanya menurut wakil Kapten Black Bull ini, satu-satunya cara agar dapat mengalahkan Dante adalah dengan memanfaatkan sihir milik Jack yang dapat menebas segalanya. Oleh sebab itu, untuk membuat Jack bisa termotivasi dan menjadi semakin bertambah kuat, Nuts terus saja mengejek Kapten Kesatria Sihir Green Mantis ini dengan kata-kata yang sangat tajam. Dan setelah itulah kita malah ditunjukkan dengan cerita flashback masa lalu dari Jack, yang ternyata dia memiliki ayah seorang pemburu dengan prinsip jangan melawan sesuatu yang terlihat lebih kuat darimu. Dengan kata lain, kalau menurut saya prinsip yang diajarkan ayahnya adalah membuat Jack menjadi seorang pengecut. Lantaran ayah Jack tidak pernah mau mencoba melampaui batasannya seperti yang diajarkan Yami kepada semua anggotanya. Tapi prinsip itu Jack tinggalkan setelah ayahnya meninggal. Soalnya ayah Jack meninggal ketika berburu yang sepertinya dia telah melawan binatang buas yang lebih kuat darinya. Maka dari itu Jack membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh beruang yang kemungkinan sebelumnya telah membunuh ayahnya. Dan setelah itulah Jack memutuskan untuk bergabung menjadi Kesatria Sihir, yang akhirnya sekarang dia bisa menduduki posisi sebagai Kapten Kesatria Sihir Green Mantis. Ketika menghadapi Dante, Nuts memang sedikit kerepotan, karena dia harus bertarung sembari melindungi Jack yang tidak bisa bergerak akibat sihir gravitasi milik Dante. Namun setelah mendengar kata-kata tajam dari Nuts dan mengingat akan masa lalunya, akhirnya Jack bisa bangkit dari keterpurukan. Dan mengejutkannya, setelah bangkit, kemampuan Jack akhirnya bisa kita saksikan. Soalnya akhirnya sihir tebasan Jack bisa memotong sihir gravitasi milik Dante, yang mengakibatkan Kapten Kesatria Sihir Green Mantis ini akhirnya bisa bergerak bebas seperti sebelumnya. Memang benar tidak terlalu mengherankan ketika melihat Jack bisa memotong sihir gravitasi milik Dante, lantaran sihir tebasan Jack memang bisa menebas segalanya. Namun meski sihir gravitasinya telah berhasil ditebas, Dante masih tetap saja sombong dan merasa percaya diri kalau bahwasanya dia tidak akan bisa dikalahkan. Sebab bagaimanapun menurut Dante, dengan kemampuannya yang sudah meningkat berkat sihir sains milik Morris, tidak akan ada lagi yang bisa mengalahkannya. Akan tetapi kesombongan Dante ini pada akhirnya menuai akibatnya. Lantaran Jack yang sudah mengaktifkan sihir slashing off-nya bukan hanya berhasil menebas sihir gravitasi milik Dante, melainkan dia juga berhasil melukai Dante dengan sihir tebasannya. Sebenarnya keberhasilan Dante dilukai oleh Jack meski dirinya memiliki regenerasi tubuh yang kuat sudah bisa kita tebak sejak awal. Karena jika melihat pertarungan Dark Triad lainnya, mereka semua memang pada akhirnya berhasil dikalahkan meski pada awalnya bersikap sombong. Namun seperti pendapat saya di pembahasan-pembahasan sebelumnya, meski Dante sekarang telah berhasil dilukai, belum tentu juga dia akan begitu saja dapat dikalahkan. Lantaran bagaimanapun Dante yang merupakan orang terkuat dari kelompok Dark Triad tidak akan kalah begitu saja. Apalagi jika kalian ingat sebelumnya ketika bertarung dengan Yami, Dante juga telah menerima luka fatal berkali-kali. Namun berkat kekuatan sihir tubuhnya, Dante bisa terus melawan balik setelah meregenerasi luka-lukanya. Bahkan ketika seluruh tubuhnya dihancurkan oleh Yami, dia juga berhasil menyembuhkan luka itu. Jadi seharusnya luka tebasan Jack ini nantinya pasti akan bisa Dante sembuhkan. Dan setelah pulih dari lukanya, Dante yang awalnya meremehkan lawannya pasti akan berubah dan mulai bertarung dengan serius. Dan saat itulah Nuts serta Jack akan mulai tersudut kembali seperti di awal-awal pertarungan. Atau bahkan mungkin Nuts dan Jack nantinya bukan hanya akan tersudut, melainkan mereka berdua hampir dikalahkan oleh Dante.
Dan yang akan menyelamatkan mereka berdua nantinya adalah Asta yang telah menyusul. Ya, tapi itu hanya pendapat saya pribadi, jadi belum tentu juga benar. Makanya saya harap jangan percaya begitu saja dengan apa yang saya katakan, karena semua itu hanya opini atau teori saja. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-278 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.